ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد قال رضي الله عنه ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء. Bab yang pertama mengajarkan, menerangkan keutamaan orang, keutamaan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Orang alim. Alim itu adalah orang yang punya ilmu. Kalau banyak namanya ulama. Artinya ulama orang yang banyak ilmu. Banyak orang yang mempunyai ilmu banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama ini menerangkan keutamaan, keagungan. Setelah abad ceritain di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, keutamaan yang sebegitu agung, kedudukan kelak nanti yang akan didapatkan bagi orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sampai kemarin Abah dalam Al-Quran menerangkan bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Jadi bukan cuma hanya darajah, beberapa derajat. Maka Abah bilang dengan ilmu yang tulus dan ikhlas, kita yang dasar, artinya orang yang dipandang sebelah mata akan diagungkan. Walaupun kita orang biasa, bukan anak Joyoningrat, bukan anak orang kaya, bukan anak orang yang terpandang, namun kita, ilmu kita walaupun sedikit, kita mampu mengamalkan sehingga kita dapat keberkahan ilmu. Apa keberkahannya ilmu? Jadi di masyarakat nanti dipandang, oh misalnya bulan bin bulan, dulu sebelum mondok anak ini beler, dulu sebelum mondok gak karuan orang. Tapi alhamdulillah dengan barakahnya ilmu kok berubah. Omongannya dulu yang jorok sekarang bagus, yang kasar sekarang halus, akhlaknya yang aur-auran dulu yang tidak baik, kok sekarang perubahannya masya Allah, istimewa orangnya. Jadi setelah ditanya kenapa, oh saya mengamalkan ilmu dulu, saya memang tidak karuan, tapi saya dididik di pesantren, saya tahu agama, alhamdulillah dengan agama, dengan ilmu yang saya mempunyai, yang saya dapatkan, saya berusaha semaksimal untuk mengamalkan. Ya, berubah omongannya. Dulu sudah tidak disenengin sama orangnya, dipandang sebelah mata. Metu, menggenapkan ceritanya orang kan ya. Kena cerita orang lawas, banyak ceritanya orang. Parullah selamandar, ramaja, tandi akhlak, celam, kubah, odit boleh. Ya, orang ngomong itu aja, bodoh, selam, kurus, beler, hidup lagi. Orang sudah bilang itu udah pandang sebelah mata, tidak senang orang lihat. Tapi dengan barakahnya ilmu dididik di pesantren. Seingatnya dia pas lagi mondok, pas lagi belajar, ingat ya Allah, ibunya aku dipandang sebelah mata gara-garanya aku. Keluarganya aku jadi jelek gara-garanya aku dulu masih kecil ataupun masih belum mondok. Berarti aku dengan ilmu harus pulang, harus berubah. Biar anak-anak bilang, teman-temannya aku bilang soalim, tidak mau urusan. Yang penting aku prinsip, aku mau berteman sama siapa aja, tidak masalah. Tapi aku punya normalitas, punya prinsip. Aku dengan mereka beda. Aku yang dulu dengan sekarang beda. Boleh tampang tidak berubah, tapi tutur sapa dan tingkah laku harus berubah. Kenapa? Karena aku sekarang mondok. Mereka seumpamanya omongannya kasar, maklum, tidak masalah. Mereka tidak tahu ilmu. Tapi kalau aku omongannya kasar, omongannya aku jorok, ini kan nanti nama buruknya nanti kenanya siapa? Oh, kena gurunya aku, kena pesantrennya aku, kenanya bapak ibu aku. Hanya berdosa berlipat ganda, berdosa sama pesantren, berdosa sama guru, berdosa sama bapak ibu.
yang memperjuangkan siang malam mencarikan nafkah, uang buat kita, ngirimin kita tiap bulan, ngirimin kita buat makan, buat baju, megenep dah. Pulang nyampe rumah berantakan. Contohnya tipikal santri-santri, tipikal anak yang tidak berbakti mereka-mereka, tipikal santri yang tidak berbakti mereka. Lihat, mungkin lihat kakak-kakaknya kalian di pesantren, pulang ke rumah bukan tambah beres malah tambah jelek. Artinya ilmunya tidak barakah. Kelak nanti hidupnya dia akan sengsara. Kenapa? Karena dia sudah menistakan banyak orang. Pertama menistakan pesantrennya, kedua menistakan gurunya, ketiga menistakan kedua orang tuanya. Adik kok bisa bang? Iya. Pesantren sudah menampung kamu berapa tahun? 2, 3, 4, sampai 6 tahun. Kamu pulang bukan buat pesantren harum, malah kamu menjelek-jelekkan dengan omongan kamu ataupun tingkah laku kamu. Durhaka itu. Bak seperti kacang lupa sama kulitnya, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Kepada guru kamu ajarin tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Satu huruf yang diajarin guru kamu, tulus dan ikhlas dari hati yang paling dalam, diberikan kepada kamu dan kamu ngamalkan. Andai kata engkau kepingin membalas dunia beserta isinya tidak cukup, apalagi kamu tidak ngasih apa-apa sama guru. Bahkan nyawa kamu diberikan kepada guru, bentuk terima kasihnya kepada guru karena diberikan alif, sehuruf alif, himbauan, arahan agar kamu menjadi manusia yang lebih baik, tidak cukup. Maka jasanya guru tidak bisa dibalas. Bak seperti jasanya kedua orang tua, hanya kita semampunya membalas kedua orang tua. Tapi kalau kita mau mengatakan maksimal untuk membalas jasa orang tua, utamanya guru, maka tidak akan pernah terpenuhi. Kenapa? Jasanya kedua guru dan kedua orang tua hanya bisa terbalaskan, hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas. Kenapa? Saking berjasanya guru kita, saking besarnya jasa guru kita, saking agungnya perjuangan guru kita, saking saking mulianya perjuangan posisi yang diperjuangkan oleh seorang guru dan kedua orang tua. Gimana Anda bilang tadi? Jadi boleh dengan ilmu tersebut dia akan menjaga. Aku ngomongnya jorok ini, tingkah lakunya aku jelek ini. Tapi begitu kamu mondok dapat setahun, besok pulang liburan, tunjukkan, adik kok bisa berubah. Jadi dari sesuatu perkara dijaga sama dia. Mau buat sesuatu apapun dijaga. Nah, misalnya ngomong dulu awur-awuran. Sekarang dia enggak gitu. Ngomong halus. Berteman dia dulu seenaknya aja. Di jalan urak-urakan. Naudzubillah, seumpamanya andai kata sampai merokok, apalagi minum, naudzubillah min dzalika. Tapi selesai dia mondok, dia berhenti langsung. Tidak pantas anak santri itu nongkrong di jalan. Kalau aku harus makan, cari warung, tapi aku harus menjaga identitasnya aku sebagai santri, bentuk terima kasihnya kepada Allah, menjaga pesantrennya aku, menjaga gurunya aku, bentuk cintanya aku terhadap guru dan pesantren. Dia cari tempat makan. Ya. Andai kata toh suatu saat dia seperti dulu merokok tidak sembarangan. Dia cari tempat yang aman. Takut gara-gara aku pesantren jatuh. Takut gara-gara tingkah laku aku, gurunya aku dicemooh dan dihina. Dia jaga. Nah, inilah tipikal santri yang mengabdi. Menjaga nama marwahnya pesantren, menjaga martabat namanya guru, ya, menjaga kepercayaan kedua orang tua. Ini walaupun tidak begitu alim, berarti di dalam konteks Al-Quran yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, setelah terrealisasi
Kau tidak masalah. Ya, aku soal ini. Tapi tidak mau digoda gimana pun dikasih trik, digoda-godain tetap diiming-imingi, tidak teranu dia tetap. Kau punya gaya, aku punya gaya. Kau punya setel, aku punya setel. Aku walaupun mengikuti kekinian, tapi harus ada ciri khasnya pesantren. Apa? Minimalnya peci. Peci tidak dilepas. Kenapa? Menjaga marwahnya dulu. Malu aku apalagi ketemu sama abah nanti pas tak ketemu pas tak pakai peci. Malu aku. Ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dulu dihinakan karena dia sudah punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Rangka. Kawat dulu. Boleh. Main di sana. Main. Ya. Rangka. Setelah maksimal santri ini mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, spontanitas ini akan diangkat derajatnya. Misalnya dulu contoh. Sebelum mondok dia blur, sebelum mondok dia awur-awuran, sebelum mondok abang tibi beling toh. Tapi begitu datang dari pesantren, derma, awur, begitu datang dari pesantren berubah. Berarti ini termasuk kriteria yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Berkah ilmunya, punya istimbat, istilah kata pemahaman, ya, dia merealisasikan dan mempraktekkan ilmunya. Dulu dipandang sebelah mata, dulunya masih ini. Tapi setelah mondok kok berubah ya? Masya Allah. Tanpa unsur dipaksa, subuh jadi bangunin sama ibunya, bapaknya. Kalau perlu dia peka, pegang HP-nya, hidupin HP-nya. Jam 4 bunyi, kasih dia deri. Bangun dia, bangun. Walaupun capek, walaupun ngantuk, capek. Apa? Aku santri. Iya, kalau dulu aku jam 7, dah masalah. Iya, kalau dulu aku jam 9 bangun, nah masalah. Tapi sekarang aku punya tanggung jawab banyak. Utamanya satu apa? Aku dianugerahi oleh Allah, dikehendaki menjadi seorang santri. Berarti aku terpilih. Bentuk syukurnya aku kepada Allah Ta'ala apa? Menjaga amanahnya Allah. Apa? 5 waktu. Eksistensinya apa? Sholat. Bukan karena dibahas. Bentuk malu kepada Allah. Bentuk takut kepada Allah. Bentuk terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah dijadikan orang terpilih menjadi orang sekian banyaknya dari orang yang baik. Di sekian banyak orang kita terpilih yang terbaik, yaitu apa? Mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmu. Kasih nada terima. Begitu bangun, ya langsung begitu bangun langsung kejeding, pindah lagi ke kamar. Bangun, bangun. Lalu pindah tempat tidur di tempat duduk. Pertama bangun tidur di kamar, dibangunin sama jam bekernya. Subuh. Dikira sama ibu sama bapaknya pindah. Sambil wudhu ternyata dilihat, kau malah mangap di sini yo. Tenggunin jaga subuh. Mangan nang kamar dada, mangkan ngele. Anak-anak senior, kamar bersih juga. Tahun-tahun bersang nyangsang, bersih budi lemari, hebat kepi. Bersih nang kamar di demor. Kalau kau tadi ngajarin baju, kita di ilmu kalau di ilmu kata, nah, di sana bermasalah ngekor. Kau pesantren. Jadi ilmu bentrik ben kapi berkira ke pikiran kita ada beri yang kau kapi jo. Mun benda ba kasangan polo kau ba kasangan ngatos ilmu ni. Apa gitu? Benda orang kan? Ada orangnya? Ya, tertawa betul. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokok dulunya sesukanya, tapi dengan ilmu yang dia dapatkan berubah semua secara total. Ya, dari omongannya, dari akhlaknya,
makannya, dari tutur sapanya, dari setelnya, dari menjaga waktu, berubah total. Sehingga kenapa? Dibilang orang, Masya Allah, kacau deh. Mak pas cek mah banget ya Allah. Masya Allah. Ya, wawan dia. Mau dicampur ya tadi. Siapa? Obat dong. Sesuai. Dulu dihinakan gara-gara dia ilmunya diamalkan, ditinggikan berarti. Disegani, dihormati sama orang. Kenapa? Karena perubahan yang Kak Abah yang bilang kemarin dari dia rendah ditinggikan, dari disepele diagung, dipandang sebelah mata diharga, dari berpaling menghak, dari jauh mendek, dari jatuh dia naik ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Apa? Perubahan drastis itu akan didapatkan bagi orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan. Allahumma ya, makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, akan diangkat berderajat-derajat. Bukan cuma satu derajat aja, drastis langsung. Dari nol disepelekan, dipucin dan dihujat, ya, dibuat olok-olokan. Tapi tatkala dia berubah dengan ilmu, akan disegani, dihormati dan akan dielu-elu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini nanti akan dibahas orang yang mencari ilmu, pahalanya gimana, keutamaannya seperti apa aja, dan kedudukannya apa yang akan didapatkan bagi orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmu. Insyaallah Musa akan menerangkan Fatihah.